Shalom, Shalom Elohim. Bertemu kembali dalam kasih Tuhan kepada semua Bapak Ibu, Saudara-saudari, keluargaku yang terkasih dalam Tuhan dimanapun Anda berada. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Haleluya, terpuji-pujilah Bapa Yahweh Suahamas Elohim yang sudah berada di tengah-tengah dunia ini, ketiga pribadi, hamba-hamba ilahi, Roh Bapa Surgawi yang berdiam di dalam Bapa Iman Lahagu, Roh Alfa dan Omega, Tuhan Yesus Kristus itu sendiri, Imam Mahdi, di dalam pribadi Pak Aditya Nugrahanto. Shalom Elohim kepada mempelainya, Ibunda Fe Hamdani, Roh Kudus, Roh Kebenaran, Ratu Adil yang sedang memerintah, menghakimi dunia ini bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Kita melihat murka-murkanya sedang ditimpakan pada ketika ini di keempat penjuru bumi. Demikianlah dahsyatnya pekerjaan Bapa di surga bersama dengan para malaikatnya yang sudah turun ke muka bumi ini, berdiam di dalam tubuh anak-anak manusia yang rendah hati yang diperkenankannya. Shalom Elohim kepada kita semua dimanapun kita berada, para mempelai, para saksi surganya, kepada semua hamba-hamba Tuhan yang digelar sebagai para rasul, para nabi, semuanya sudah ada di atas muka bumi ini. Nah, pada ketika ini Bapak Ibu, saya ingin mengungsikan satu mimpi, di mana mimpi ini saya dapatkan pada 27 hari bulan Julai. Dan ketika mendapatkan mimpi ini, jujur Bapak Ibu, ada mimpi yang dapat saya mengerti, ada juga yang tidak dapat saya mengertikan maksud di sebalik mimpi itu di dalam dimensi roh. Tapi syukur, puji Tuhan, karena sang hikmat ilahi itu, yaitu Roh Bapa Surgawi, sudah ada di tengah-tengah dunia ini, membimbing anak-anak kekasihnya untuk membimbing kita masuk ke kerajaan 1000 tahun damai, menanggalkan segala manusia lama kita ini, menanggalkan segala logika kita untuk menembus dimensi roh. Nah, ini ingin saya kongsikan Bapak Ibu, di mana ketika saya terlelap seketika pada subuh hari 27 hari bulan Julai itu, di mana di dalam mimpi yang sekejap itu saya diperlihatkan sebuah kawasan tanah yang sepertinya dibubuh racun, sehingga rosaklah tanah di sekitarnya, juga rumput-rumput menjadi sangat kering dan tumbuh-tumbuhan rosak. Dan saya juga melihat ada sosok pribadi abang sulung saya di dalam mimpi itu, dan orang-orang lain di sekitar kawasan itu. Ada satu pohon di tengah-tengah tuh, ada satu pohon yang sederhana, besar dan tinggi, tetapi sudah ada penyengat atau tawon ya bersarang di atas pohon yang besar itu sambil banyak berterbangan. Dan ketika saya melihat ke atas itu, saya dapat melihat lebah ataupun tawon itu adalah jenis yang besar-besar ya Bapak Ibu, bukan jenis yang kecil tapi jenis yang besar. Lalu saya berkata kepada abang saya, kenapa tidak diberikan asap di bawah pohon itu supaya penyengat-penyengat itu boleh lari daripada tempat itu, karena bahaya ya, karena di bawah pohon itu ada ramai orang sedang berjalan-jalan melakukan aktiviti kehidupan di bawah pohon itu. Dan ketika saya berkata demikian, saya berjalan lalu dan tiba-tiba sudah ada dikasih asap. Saya melihat kembali ke pohon itu sudah diberi asap, dan orang-orang yang ada di sekitar pohon itu juga sedang menjolok sarang tebuan itu. Maka berterbanganlah banyak tawon, yaitu penyengat-penyengat itu, dan tiba-tiba saya lewat tempat yang ada seperti rumah dan ruang luar di sampingnya, ada terlibat 2 orang anak sedang duduk, dan saya terus mengambil mereka berdua dan membawa mereka bersembunyi di sebalik bawah kolong rumah itu untuk menyelamatkan mereka daripada disengat oleh penyengat itu yang sedang berterbangan pada waktu itu. Dan saya terus terbangun. Demikianlah mimpi yang singkat itu. Dan jujur Bapak Ibu, saya lagi memikirkan apakah maksud di sebalik mimpi itu. Dan ketika saya menjapri Bapak Iman, di mana berdiam di dalamnya adalah Roh Bapa Surgawi sendiri yang sudah menolong banyak anak Tuhan untuk mempertajamkan dimensi roh kita, untuk mengerti segala maksud-maksud
mimpi dan penglihatan yang Tuhan berikan pada detik waktu akhir ini untuk membimbing kita anak-anak Tuhan. Maka Ia memberi jawaban seperti demikian. Tanah seperti diracun dan seperti terbakar itu adalah rumput-rumput yang kering itu menggambarkan bahwa bumi ini akan dihancurkan dengan murka-murka Allah, dan juga melalui kuasa si jahat, melalui racun-racun yang disembur di udara yang kita tahu sudah berlaku ya. Ada racun yang disembur di udara yang menyebabkan bumi dirosakkan, kesehatan manusia dirosakkan. Itu dilakukan oleh manusia-manusia yang dipakai oleh si jahat, yang juga mengakibatkan bencana alam yang melibatkan hujan beracun, hujan toksin ya, menjejaskan kesehatan manusia. Dan juga dalam masa yang sama berlaku bencana alam, yaitu murka-murka Tuhan yang murni berasal daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan diingatkan supaya kita semua sebagai anak-anak Tuhan untuk berjaga-jaga dan bersedia menghadapi masa sukar itu. Diingatkan supaya kita anak-anak Tuhan mengambil langkah untuk berladang atau berkebun ya, untuk mempersiapkan diri di waktu yang sukar ini, karena dunia ini sedang dalam proses dilululantahkan. Dan saya juga melihat satu pohon besar, dan di atas pohon ada sarang lebah atau tawon yang banyak itu. Pohon itu adalah gambaran kita anak-anak Tuhan dalam memperjuangkan iman di tengah-tengah dunia ini yang sudah dikelilingi oleh kuasa si jahat. Dan untuk memperjuangkan iman itu ada banyak tentangan yang kita hadapi. Dan tentangan-tentangan itu adalah tawon itu sendiri atau lebah itu yang boleh menyengat, yang membuatkan manusia ketakutan dan kesakitan. Itu ya. Seterusnya, keselamatan dan kebenaran itu adalah madunya. Sekali lagi, keselamatan atau kebenaran adalah madu lebah itu sendiri. Dan untuk mendapatkan madu lebah daripada ataupun tawon itu, kita harus menghadapi terlebih dahulu lebah itu. Kita harus berhadapan dengan lebah itu yang bisa menyengat dan menyakitkan. Begitulah juga untuk memperjuangkan iman kita untuk mencari keselamatan. Untuk kita masuk ke dalam peperangan di alam roh tidak mudah. Ada banyak tantangan yang harus kita hadapi. Ada banyak proses yang harus kita pelajari untuk mengalami kemenangan di dalam dimensi roh. Dan begitu juga ketika saya melihat abang sulung saya yang ada dalam mimpi itu adalah melambangkan belas kasihan Tuhan yang dicurahkan kepada semua anak-anak Bapa Yahweh, dan diingatkan bahwa kita harus mengetahui dan menilai zaman apakah yang kita hidupi pada saat ini, karena dunia sedang mengalami masa kesusahan. Dunia sedang mengalami masa kesusahan, dan keselamatan itu tidaklah mudah, dan berperang di alam roh itu juga tidaklah mudah. Tidak seperti yang kita pikirkan. Kita harus kuat secara fisik, secara fisikal, secara tubuh jasmani, dan juga kita harus kuat secara roh. Ibarat memanjat pohon yang besar dan tinggi, tidak mudah. Secara rohani, untuk mendapatkan roh atau manisan madu itu tidaklah mudah. Kita harus memperjuangkannya. Dan gambaran saya menyelamatkan 2 orang anak itu adalah bermaksud suara kebenaran yang saya sampaikan oleh saya sendiri di tengah-tengah dunia ini, sama ada diterima atau tidak diterima, terpulang kepada pribadi masing-masing anak-anak Tuhan. Dan saya berkata, kenapa tidak diberikan asap? Sebenarnya itu bermaksud bahwa Bucan sendiri harus mulai mengasapi lebah itu. Ini mengingatkan bahwa Bucan masih dalam proses belajar untuk berperang di dalam dimensi roh dan kebenaran. Dan ramai manusia-manusia di bawah pohon yang dikejar dan disengat oleh lebah tersebut, kerana mencari keselamatan itu tidaklah mudah secara tubuh jasmani dan rohani. Marilah kita meneruskan perjuangan ini Bapak Ibu dengan sepenuh hati, karena kita yakin percaya Tuhan Immanuel itu akan beserta kita selagi kita berpegang erat kepada Dia.